Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulia Ulfiani, mahasiswa semester 7 dari program studi pendidikan agama Islam dengan NIM G00180153, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah artikel dari hasil teliti saat melakukan PLP 2 dengan model PCGP, yaitu homeschooling. Nah, judul artikel yang saya ambil adalah pembelajaran homeschooling pada mata pelajaran fikih kelas 8 tingkat MTS atau SMP di masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita tahu, Indonesia merupakan negara yang terkena virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan atau Cina. Nah, penyakit corona ini merupakan penyakit yang menular melalui cairan yang jatuh dari mulut atau hidung, dan itu biasanya kita dari batuk atau dari bersin. Jadi penyakit ini menular. Nah, penyakit COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan manusia karena penyebarannya yang cepat dan mudah karena hanya lewat cairan ketika kita batuk atau bersin, sehingga mengakibatkan pemerintah di negara kita ini memutuskan untuk semua kegiatan masyarakat dilakukan secara jarak jauh, secara online. Semua kegiatan masyarakat, semua level masyarakat, dari masyarakat biasa, pelajar, pekerja, bahkan sholat kita lakukan secara masing-masing di rumah masing-masing. Kerja dilakukan secara work from home atau kerja dari rumah, dan pembelajaran kita sebagai pelajar itu dilakukan secara jarak jauh atau e-learning, belajar dari rumah. Nah, kemudian kemunculan pandemi ini mengakibatkan kata homeschooling atau kata orang tua yang tidak akrab dengan kata homeschooling atau menganggap homeschooling itu merupakan pendidikan yang kurang karena dinilai tidak formal. Padahal kalau hasil pasti masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, ketika pandemi ini muncul dan pemerintah memutuskan pembelajaran untuk dilakukan pembelajaran jarak jauh, akhirnya semua orang tua di Indonesia ini merasakan bagaimana rasanya anaknya belajar dari rumah. Nah, itu secara harfiah sudah termasuk homeschooling ya, karena belajar dari rumah. Nah, lalu akhirnya semua pernah merasakan yang namanya homeschooling. Setelah itu baru mereka paham, oh ternyata seperti ini. Lalu pembelajaran fikih merupakan pembelajaran pendidikan agama Islam yang mengarah pada kompetensi peserta didik untuk memahami, mengenal, dan mempraktekkan ibadah. Urusan ibadah muamalah, ibadah hablum minan nas dan hablum minallah, juga dengan hukum-hukum lainnya. Nah, dari hasil kemunculan virus COVID-19 di Indonesia ini mengakibatkan banyak perubahan peraturan kebijakan pemerintah dari segala bidang. Ya, salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Pemerintah memutuskan pembelajaran dilakukan secara daring dengan berbagai inovasi, kreativitas metode, strategi, dan media tentunya. Nah, dalam mengajar, semua media yang dilakukan tanpa disadari guru sudah melakukan yang sangat. Dengan adanya kebijakan pembelajaran dilaksanakan secara daring, nah, membuat para orang tua sadar menuntut ilmu tidak harus duduk di bangku sekolah yang formal, tidak harus berseragam, dan katakan menuntut ilmu. Nah, dari sinilah pandangan baru tentang homeschooling muncul, karena dari hasil wawancara yang saya tanyakan kepada wali dari siswa saya, bagaimana homeschooling menurut ibu? Ibu menjawab, menurut saya homeschooling merupakan salah satu pendidikan atau
cara pendidikan yang kurang tepat menurut saya, karena hanya dilakukan dari rumah dan tidak ada interaksi dengan siswa, maksudnya sesama siswa, karena interaksi dengan sesama siswa itu juga penting gitu. Nah, lalu setelah adanya keputusan itu, muncullah pandangan baru mengenai homeschooling. Apa itu? Ya, homeschooling adalah pembelajaran yang kita lakukan dari rumah, dan itu tidak mengubah hakikat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu kita bisa lakukan di mana saja, seperti itu. Nah, kemunculan pandemi dan peraturan pembelajaran jarak jauh membuat model pendidikan homeschooling membuat hampir semua orang tua kemudian mempraktikkan homeschooling, meski masih dalam arti harfiahnya saja, yaitu belajar dari rumah. Ya, bersekolah dari rumah ya. Pembelajaran fikih merupakan pembelajaran agama Islam yang mengarah pada kompetensi peserta didik untuk memahami, lalu mengenal, dan mempraktikkan urusan ibadah muamalah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu konsep pembelajaran model homeschooling yaitu pembelajaran yang tidak diselenggarakan di sekolah atau di institusi pendidikan formal. Apa itu institusi pendidikan formal? Yang pertama itu ada SD, SMP, SMA, ada perguruan tinggi. Nah, konsep ini selaras dengan konsep belajar otodidak atau belajar secara mandiri. Homeschooling yang terlaksana dalam penelitian ini hanya sebatas arti harfiahnya saja. Jadi, program homeschooling yang saya jalankan adalah program schooling secara harfiahnya. Ketika pandemi ini muncul, siswa diwajibkan untuk belajar dari rumah. Nah, ketika belajar dari rumah, saya merupakan pendukung ketika siswa belajar dari sekolah, lalu dari sekolah memberikan tugas dan saya bagian mengulangnya, saya menambahkan materinya, saya memberikan pandangan baru kepada siswa tersebut. Nah, dalam pelaksanaan program PLP 2 dengan model PCGP Choi homeschooling yang berjalan hanya sebagai penunjang belajar peserta didik di sekolah. Guru PLP hadir sebagai media penguatan pengetahuan, praktek materi yang peserta dapatkan di pendidikan di sekolah melalui secara online. Lalu, pembelajaran agama Islam khususnya pada mata pelajaran fikih banyak ditemui materi dan pelajaran praktek. Contoh praktek haji, praktek sholat, sujud, macam-macam sujud yang dihukumi sunnah seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, serta sholat. Lalu kemudian ada sholat jenazah dan masih banyak lainnya. Nah, adanya sistem pendidikan non-formal homeschooling ini menjadi solusi yang tepat dalam situasi pandemi COVID-19. Namun tetap dibutuhkan masa adaptasi bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk mempertimbangkan strategi media pembelajaran agar tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal secara baik dan benar. Nah, menurut saya dari hasil penelitian, pelaksanaan pembelajaran dari rumah ini, homeschooling, secara sadar membuat guru, orang tua, juga peserta didik lebih mengenal secara personal antara ketiganya. Bagi guru, manfaatnya adalah guru lebih membuka pikiran tentang kemampuan dan karakter peserta didik yang berbeda-beda, sehingga guru mampu berinovasi dan kreatif terhadap sistem pembelajarannya, terhadap metodenya, dan terhadap strategi pembelajaran fikih yang sesuai. Media dan sumber semua kita belajar dari sini untuk bagaimana caranya agar siswa itu tidak bosan. Nah, keberhasilan belajar bagi orang tua bisa melihat dan ikut andil dalam proses pembelajaran anaknya di rumah, mulai dari pengawasan, penilaian keberhasilan bagi orang tua peserta didik, sehingga orang tua bisa memilih guru yang tepat untuk anaknya. Nah, homeschooling untuk pembelajaran fikih di situasi pandemi yang mengharuskan untuk stay at home, tetap di rumah saja, merupakan perpaduan komposisi pendidikan yang tepat,
ya, karena beberapa alasan. Yang pertama, tentu tidak melanggar aturan dari kebijakan pemerintah. Yang kedua, pembelajaran fikih bisa terlaksana secara fokus dan efektif. Dan yang ketiga, peserta didik merasa mendapatkan bimbingan dan perhatian yang penuh. Hal ini penting untuk masuknya, untuk penyerapan ilmu dari guru kepada peserta didik. Nah, guru lebih berjuang dalam upaya inovasi dan kreatif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.